Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama, setelah kita memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala, untuk saat ini yang hadir, salam hormat saya kepada Ketua Majelis Ulama Kabupaten Bantaeng tingkat Kecamatan, Kepala Kantor Urusan Agama, Bapak Wakil Rakyat yang juga hadir, Pak Dimas Darmadi, hampir saya balik, Darmadi Dimas. Dan bil khusus juga para ustadz-ustadz yang hadir malam ini, yang semuanya juga ustadz kondang ya, Ikatan Dai Muda Bantaeng, Ustadz Asri ya, Ustadz Asri. Ada juga di samping saya kamus singkatan yang hadir. Ini kamus singkatan, banyak sekali singkatan-singkatannya. Ustadz Irman. Ini di samping saya, senior saya juga Ustadz Muhajir yang datang juga, dan seluruh tokoh masyarakat, berkhusus juga Ibu Ketua BKMT ya, Badan Koordinasi Majelis Taklim Bantaeng, Badan Koordinasi Majelis Taklim ya, baru dilantik Bu. Oh, makanya cahaya mukanya beda dengan sebelumnya. Nah, alhamdulillah beliau juga hadir, cocok memang jadi ketua karena selalu membersamai acara-acara kegiatan keagamaan. Dan di sini saya yakin ada majelis taklim ya. Banyak ya? Banyak, alhamdulillah. Tadi ada penampilan majelis taklim? Kasidah? Ada ya? Berarti saya lambat datang. Ya, ini majelis taklim ya. Tampil apalagi ada anggota dewan. Naik menyanyi di sini. Tapi jangan naik menyanyi selalu itu ya dana, selalu dana minta. Majelis taklim ngasakin dana. Satu batu ada lagi baju baru, mau sin dana ya dana. Balik diulangkan joget-joget kadang-kadang jadi selalu tidak dapat dana. Satu di orang bilang dana ya dana, 7 di belakang bilang tidak. Ya kalau majelis taklim naik berdiri, apalagi acara seperti ini, paling itu lagunya pada zaman dahulu. Pada zaman lahirlah yang terakhir. Nah, diajar anak-anak siapa namanya? Nah, ini kalau dilakukan itu di rumah nggak tahu yang ada. Siapa namanya? Nabi Muhammad namanya. Siapa nama ibunya? Namanya Nabi pikir Siti Aminah ibunya. Siapa nama bapaknya? Abdullah nama ayahnya. Di mana tempat tinggalnya? Di mana? Tidak tinggal gitu di lemban-lemban.
Nah ini kalau ini dilakukan ibu-ibu untuk anak-anaknya, apalagi ini Rabiul Awal. Karena kenapa kita mau kenalkan anak kita siapa itu Muhammad? Paling tidak anak tahu namanya ibunya, namanya ayahnya, di mana tinggal. Coba lihat di daerah-daerah lain itu kalau orang Maulid paling nggak tahu anak-anak telur, bayau. Iya. Nah, apa yang kau ingat di Rabiul Awal? Banyak bayau mah. Betul. Itu kita ingat bayau, telur. Nah, pada akhirnya kita nggak tahu siapa itu Nabi. Makanya, alhamdulillah semua yang hadir malam ini, mulai yang paling kecil sampai yang paling tua, mudah-mudahan kehadiran kita malam ini dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama dulu alhamdulillah. Jadi semaranya acara kita malam ini karena ini adalah Rabiul Awal. Sama-sama dulu kita bersalawat kepada baginda Rasul. Salatullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bil hadi. Apa lagi? Wa kulli mujah li ahlil ba. Ini kalau Rabiul Awal itu ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Akhirnya Rabiul Awal ini betul-betul semua orang ingat Nabi. Di pasar, di jalan, di atas kendaraan, semua orang bersalawat kepada baginda Rasul. Akhirnya setiap Rabiul Awal yang ingatkan kita bahwa ini adalah Rabiul Awal, bukan banyak bunga-bunga, bukan banyaknya orang pegang telur, bukan banyaknya bakul, tapi yang ingatkan kita banyaknya orang bersalawat. Makanya saya biasa sampaikan orang-orang yang masih sibuk bikin bakul apa, saya bilang begini, saya senang ada bakul, saya senang ada telur, saya senang ada ayam, apalagi sama songkolo, Ustaz Lawan suka. Tapi ingat, di saat semua proses itu ibu lakukan, bapak lakukan, maka lakukanlah diiringi dengan salawat. Iya kan? Mana tuh nampak pergi ke pasar mau beli telur, salah salawat memang begitu jalan. Iya tuh. Jalan mau ke pasar, salatullah, salamullah. Orang bertanya, mau kemana kau salawat? Mau pergi di pasar. Barusan kau begitu nah. Kalau di pasar salawat, lagi kamu beli. Oh yang tahu dulu kalau mau beli. Akhirnya yang tahu juga ikut salawat. Sampai di pasar nawar telur. Salatullah salamullah apa telur apa? Maka penjual telur pun pasti bersalawat. Ala Toha Rasulillah, dari yang kecil. Akhirnya di pasar yang beli, yang jual, karena Rabiul Awal salawat semua Pak. Inilah inti daripada mengingat dan cinta sama baginda paling tidak salawat. Kalau ini diamalkan, insya Allah kita betul-betul mampu membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang cinta dan tak pernah lupa dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jamaah yang sholat dirahmati dan dimuliakan Allah, banyaklah bersalawat di bulan Rabiul Awal ini. Mudah-mudahan salawat kita ini berbuah syafaat di hari kemudian. Saya jauh-jauh dari sebut Takalar, tapi saya punya tempat tinggal perbatasan Takalar pinggiran dengan kota Makassar, Galeso namanya. Jauh dari kota
Sakala. Jadi tadi saya berangkat di rumah sebelum jam 3. Lumayan biasa bawa mobil, ada kepentingan keluarganya. Akhirnya Ustaz Lawang sekali-sekali jadi direktur lagi. Karena gitu apalagi oleh main maklum lah kalau Ustaz yang kasih jalan mobil, jaga fisik juga sedikit, lamalah perjalanan. Biasanya naik bantai itu paling 2 jam setengah, kalau yang supik itu sampai 2 jam lah, 3 jam setengah. Saya bayangkan berapa jam? Tapi singgah selfie di jalan. Iya, tadi di jalan saya lihat ada penjual sopobi ya. Mending singgah dulu istirahat. Nah bilang tuh penjual sopobi ya, kenapa sih Pak? Bilang capek Kak. Nah suruh lagi tidur-tiduran di tampok penjualan, nah kasih Kak kasur. Ya istirahat Kak lagi di situ. Tidur-tiduran. Pas mau maghrib bangun enak perasaan lanjut. Nah sampailah saya di Pantai Seruni. Inilah baiknya kalau penceramah dijemput, masya Allah. Tidak disuruh langsung ceramah Pak. Disuruh dulu minum sarapan pakai telur. Makanya ini malam lupa ceramah ini keringat ini. Keluar terus ini. Keringatan karena pengaruh ini sarapan telur kan. Jadi lama saya kasih ini karena di sana dulu kasih habis 1 gelas besar itu sarapan telur. Ini ternyata sampai di sini ada di Pak Dewan tahu. Ada di Pak Lurah, ada di Ketua Majelis Ulama, ada di Kepala Kantor Urusan Agama. Kasih yang menunggu di sini, mohon maaf kalau pas dalam di sini. Ya, tapi menanti kedatangan Ustaz itu lebih mulia daripada kita yang dinanti oleh Ustaz Pak. Betul kan? Biasanya Ustaz yang menunggu jemaah. Dia biasa datang di kampung orang, duduk di situ dah. Pada video muka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah, datang lagi, ada Ustaz Kak. Kata satu orang dari jauh yang lihat-lihat, kamu dulu ada orang, bayangkan Pak. Ada di situ dulu. Nah dari jauh nak bilang, Kak, belum ada orang. Oh, Ustaz Lawang. Dari apa itu Pak? Nah kira kapan hantu ya? Ada nggak di situ? Yang dipanggil jamaah. Begitulah sebagian besar sekarang keadaan kampung. Tapi di sini alhamdulillah kudun ibu-ibu kan asal ibarat rakyat kaya. Tidak jadi di sebentar ini. Tapi salah kasih kencang itu. Kipas tak. Ini mohon maaf ini panitia masjid. Harusnya ini bukan kipas, ini mohon maaf Pak Dewa. Kalau bisa bantu ini. Jujur saja lah, saya. Harusnya bukan ini, harusnya AC karena ventilasinya tidak ada. Ini masjid begini butuh AC karena tidak ada ventilasi. Ada di ventilasi di situ, tapi saya ini ventilasi musibah ini. Ini bukan ventilasi asli, ventilasi musibah ini Pak. Kemungkinan pecah. Ini jadi kalau AC ini cukup depan 1, samping 1, sini lagi 1, sini lagi 1, jadi 1 nih Pak. Tidak apa-apa padahal 1 saja padahal. Jangan dibalik Pak, 1 mau. Sini 1, sini 1 Pak Dewa, 1 Pak. Jadi tidak usah 4 kita beli 1 saja. Insya Allah neker nih orang di dalam. Ini. Nah jemaah yang selalu dirahmati dan dimuliakan Allah, saya juga merasa bahagia, senang karena ini satu penghormatan bagi saya diundang ke tempat ini yang dihadiri oleh orang-orang yang insya Allah dicintai Allah semua karena pengurus-pengurus agama. Saya lihat tadi mulai dari sambutan panitia, semua sambutan lah. Kukira mantul saya doa amin di bagian ini. Iya, akhir habis semua. Jadi kebayangkan Pak Lurah nanti mah panjangan tuh jenggot dan rasa. Lu bilang sangka lagi kalau namanya semua ini ayah sama hadis kan. Iya toh? Lu bilang tidak naik lalu ya Ustaz Irfan lagi. Nabi bilang kita kadang-kadang lah kupi Rasulullah sama saya. Langsung mama saya naik baca doa baru ini. Inilah yang bagusnya kumpul dengan orang-orang firman. Ya kan? Intinya apa? Di tempat ini bukan lagu aslama yang paling hebat. Kita cuma berbagi. Ya kan? Saya yakin di bawah ini banyak lebih hebat dari aslama. Cuma kita berbicara kesempatan saja kali ini. Saya yang dikasih amanah,
saya dikasih kesempatan untuk bawa hikmah peringatan Maulid ini. Nah, makanya mudah-mudahan kedatangan saya ini kita terima balik ini di kampung tadi. Nah, bagaimana dulu perasaan saya datang di sini? Senang tidak? Senang. Senang, alhamdulillah. Ibu senang? Senang. Alhamdulillah. Saya juga senang bisa diundang di tempat ini. Nah, jemaah yang selalu dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya di sini ada tema ya. Kita dikasih tema. Jadikan semangat Maulid untuk memakmurkan masjid, mempererat silaturahmi sebagai wujud kecintaan kita kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada dua, memakmurkan masjid sama mempererat silaturahmi. Mungkin ini yang kita akan bahas di waktu yang sederhana ini. Tidak usah panjang-panjang lah. Saya juga tidak boleh terlalu banyak mengeluarkan peluru, karena kayaknya banyak-banyak mau undang-undang lagi datang di saya nanti habis di peluru begitu. Jadi penceramanya ini harus direstui peluru Pak Ketua Majelis Ulama. Kali kalau beliau banyak sekali di peluru biar hari ini ada besok banyak lagi. Kalau saya masih sedikit peluruku, dan saya takut kehabisan peluru, datang lagi itu bisa peluru pakai jamaah itu kita tuh menilai sekarang. Oh, lebih pintar ke jamaah ustaz kan? Yuk jamaah baru lagi sudah salam mulai pembahasan lebih kayak itu lagi sampaikan kemarin. Iya tuh moro-moro itu. Sampai itu aku tahu itu di bawah lagi sampaikan tidak datang ya. Itu kita ke jamaah sekarang penilai. Nah, makanya harus irit-irit peluru lah. Ini. Nah, jamaah yang selalu dirahmati dan dimuliakan Allah, memakmurkan masjid. Ingat, masjid ini kata lainnya adalah baitun, rumahnya Allah. Masjid itu rumahnya Allah. Makanya ketika dikatakan doa yang paling makbul, tempatnya di luar daripada dua tanah haram adalah masjid. Karena di sinilah rumahnya Allah. Rumahnya Allah. Maka siapa yang sering datang ke masjid, maka dia adalah tamu-tamu Allah. Tamu-tamu Allah. Tamu Allah. Senang tidak jadi tamunya Allah, Pak? Senang? Senang? Jadi tamunya saja bupati pasti Pak senang. Iya, kalau ada undangan ke Pak datang di Rujak bulan depan ini berarti namanya di pasar akan nilai-nilai karena baju apa itu logo pakai. Betul tidak Pak? Betul? Betul apa betul? Betul sangat ikhlas dalam itu betul. Coba. Jadi tamu pejabat saja sangat kita bersyukur. Apalagi jadi tamu Allah. Kalau rumah jabatan kita mau datangi mungkin prosesnya banyak. Harus lewat penjaga. Kalau masjid tidak usah ada lewat penjaga. Masuk saja yang penting sudah wudu. Masuk saja. Ya kan? Tapi kita heran kok. Semuanya sekarang masjid tidak pakai bayar. Pintunya tak buka terus. Sedikit kita mulai. Nah, kalau mungkin datang di masjid kan itu. Dia bilang kan Ustaz, ada CD yang disimpan di tidak nafas saja. Itu CD yang tidak boleh dia ngomong, woi jangan masuk, bisa dulu. Nggak ada di CD yang minta diisi. Kita tahu kalau ada kuliah ada uang kasih masuk. Kalau tidak ada di CD yang minta bilang isi ya. Aku saja makanya saya heran kalau ada orang malas ke masjid, saya tidak tahu alasannya. Tapi ternyata saya belajar melihat situasi dan kondisi. Oh, ternyata di masjid banyak yang kosong jamaahnya. Ternyata alasannya berbeda Pak. Alasannya berbeda. Ada tuh yang bilang saya nggak suka ke masjid, ada tuh yang masuk. Kenapa itu ya? Karena dulu saya nggak apa dong. Ya aku bawa ke masjid kalau perkara-perkara di luar masjid ya. Betul tidak? Pak, jangan hindari masjid hanya karena persoalan pribadi. Pentingkanlah hubungan kepada Allah daripada masalah pribadi sendiri. Justru boleh jadi dengan
dekat dengan masjid. Ketika kita sering datang di masjid, masalah-masalah pribadi bisa teratasi. Biar cuma bombit itu Pak. Nah, berapa kali lagi masuk di masjid, pasti suatu saat satu sakit. Mungkin cepat masuk, bombit di situ, kita ambil dulu posisi di sini, tidak apa-apa, masih kosong. Lama, kan beri salam orang. Assalamualaikum. Ada bombit di sini. Assalamualaikum. Tidak mungkin ada bombit di sebelah. Assalamualaikum. Dia pasti lagi. Assalamualaikum. Pas kawin itu bombit. Waalaikumsalam. Atau coba lagi Pak. Satu bulan memang itu. Assalamualaikum. Ini bombit itu menoleh. Waalaikumsalam. Bayangkan nanti itu Pak. Inilah berkahnya Mas. Masih datanglah di sini. Apalagi pas masuk ke masjid terlambat kok bombay di sini. Di sini pulmi. Tidak mungkin kau berdiri belakang sendiri. Pasti di samping bombay itu tuh. Biar begini cara berdiri. Pasti selesai dengan tuh. Inilah datang ke masjid. Jangan bawa masalah ke masjid. Justru kalau mau bawa masalah ke masjid, cari solusinya di masjid. Dulu Nabi waktu sampai di Madinah, itu yang dibangun bukan rumah, yang dibangun bukan gedung mewah, tapi yang dibangun pertama kali adalah masjid. Karena masjid tempatnya semua masalah diselesaikan. Makanya dulu-dulu zaman Nabi di masjid itu diselesaikan. Ada perempuan datang, sampaikan ke Rasul, sekiranya ada laki-laki yang mau jadikan saya istri, saya siap. Maka Nabi tinggal sampaikan, sahabat-sahabat, siapa yang masih sendiri, siapa yang mau nambah istri lagi, ini ada di belakang mau. Itu diselesaikan di masjid. Ada anak muda datang, ya Rasulullah, saya mau juga punya istri, tapi saya tidak punya kemampuan untuk maharnya. Diselesaikan di masjid. Jadi siap-siap ini Pak Imam. Sudah cerah ini malam. Datang biasa semua ini. Yang mau nambah istri, yang mau cari istri. Perempuan yang sudah lama menunggu, menanti tapi tak kunjung datang siapa mau lamar. Datang begitu. Saya lihat di media sosial begitu. Kalau perempuan main video-video baru Nabi bilang saya sudah selesai sekolah. Kalau mau punya istri, datang mau di rumahku. Enaknya Pak betul. Enak sekarang. Jadi kalau masjid pun dijadikan media untuk itu lebih berkah. Artinya apa? Orang senang datang di masjid karena orang anggap masjid bukan cuma tempat untuk sujud, tapi masjidnya selesaikan masalah. Makanya orang-orang dulu zaman sahabat itu masjid ramai karena sahabat ke masjid bukan cuma mau sujud sama Allah, tapi dia bawa masalahnya masuk untuk dapat solusi. Menurut tahu kampanye masjid, alhamdulillah. Namun karena kata ini kebiasaan masjid cuma tempat untuk sholat berjamaah, maka yang akan saya bahas adalah sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Warka'u ma'arraki'in. Sujudlah, rukuklah, rokoki, sujuki, sagap, paranta, atau namanya rukuk. Nah ini ketika dikaji ternyata enak kalau kita rukuk bersama-sama. Itu mengisyaratkan sholat berjamaah di masjid. Pelajaran apa yang bisa kita ambil ketika kita sholat di masjid? Sholat di masjid itu yang pertama, di situ kita belajar yang namanya kekompakan. Orang kompak, satu komando. Kalau sebuah keluarga yang dipimpin seorang suami dan wakil pemimpinnya adalah seorang istri dan warga dalam rumah tangga adalah anak-anaknya, belajar dari sholat berjamaah, maka saya yakin berkahlah keluarga itu. Kenapa berkah? Coba lihat di masjid orang sholat berjamaah. Tidak dipandang gitu bilang besar, tidak imam kecil, tidak imam. Siapa imam masjid di sini?
Nah ini Imam Masih. Imam Rawatib. Oh kita Pak. Oh Pak Ustaz. Oh Pak Ustaz. Baru yang sering berdiri di belakang Pak Ustaz siapa? Kita kapan? Tua-tua semua. Tua-tua kasih ini Pak Ustaz. Tapi ternyata tidak boleh dibilang anak-anak ini tidak leka. Pokoknya kalau dia sudah di depan, sepakat kita bahwa dia adalah imam kita. Mau masih muda, mau kurus orangnya, mau kecil orangnya, kita di belakang punya jabatan, kita tinggi besar. Tetap kalau imam ruku, pasti ikut ke ruku, biar tumbuh kok. Tidak boleh imam ruku ke depan. Kalau dia bilang apa tuh, kalau jadi jaga. Itu muka terus lupa Anda. Betul tidak? Apa satu komando? Iya toh? Tidak boleh kita bilang betul menyudahkan anak-anak baru Pak. Ya kalau memang kau tak senang dengan dia, kau yang maju gantikan. Repot amat mau bikin masalah dalam sholat berjamaah. Makanya di situ ada kekompakan. Satu komando Pak. Ketika imam rukuk, semua ikut rukuk. Mau bupati, mau gubernur, kalau di belakangnya imam pasti rukuk. Karena kita memang harus taat sama imam. Apakah mutlak imam harus diikuti Pak Ustaz? Tidak. Kalau imam salah, maka makmum boleh ingatkan, jangan menantang. Jadi ini yang harus ditahu. Ingatkan, jangan menantang. Ingatkan saja. Gimana caranya? Kaya saja. Wallah. Imam ini tidak mau diingat. 2 kali. Subhanallah. Enak lagi. Subhanallah. Tidak mau ingat. Yang kita terdepan bilang takut betul kan? Tidak boleh. Kalau sudah 3 kali subhanallah, subhanallah dia teruskan. Maka jangan lagi berteriak-teriak. Misalnya contoh bukan contoh. Kan biasanya namanya manusia biasa ya, tidak ada orang sempurna yang tidak pernah salah. Katanya Ustaz, tapi terkadang juga salah dalam memimpin zuhur. Sebenarnya cukup 4. Tapi ini mana masih berdiri. Tahu? Kan biasa begitu. Masih berdiri. Maka di belakang makmum pasti berteriak, "Subhanallah." Kalau ibu jangan teriak ya, pasti nggak teriak tahu dari apa sih. Aduh, subhanallah. Tidak bisa. Karena nak mikir mau ini di depan. Subhanallah. Tetap berdiri imam. 3 kali subhanallah. Imam tetap berdiri. Maka kita jangan ikut berdiri. Duduk saja berdiri. Karena sepakat juga banyak ingatkan subhanallah, jangan kita berdiri. Biarkan dia berdiri sendiri. Kita tunggu tapi jangan salam. Iman tolong ya. Assalamualaikum. Tidak boleh. Tetap kita tunggu. Tunggu saja Pak. Ya kan? Karena ikulah melusur itulah ketaatan. Artinya kalau salah ingatkan. Tapi dilarang mengganggu. Karena langsung dari pipi atau tidak kotor mantubi. Itu pengaturannya subhanallah. Ada tuh kalau nggak tidak tahu aturan, tanya di sampingnya. Cukup ini apa? Katanya ini. Cukup ini apa? Itu sampingnya. Ya aku bilang tidak boleh bilang begitu. Dia bilang tapi tidak boleh bilang baru dia bilang. Nah lihat juga orang tidak tahu aturan begitulah. Nah itu sering terjadi. Jemaah di belakang kalau tidak cocok dengan di pikirannya, sembarang apa biasa. Saya apa ini? Saya ini. Nah kalau Anda dari pinatnya jelaskan ini tak tahu. Sama dia juga. Iya kan? Nah makanya kalau imam salah, cara negurnya subhanallah. Kalau imam di belakang cukup kasih bunyi-bunyi gelang. Kalau ada gelang tak. Zaman dulu kan perempuan pakai gelang kaki. Kita ada gelang kaki tak? Tidak ada. Gelang tangan tadi gelang tapi 1 kita. Tidak mau bunyi kalau 1 sih. Suruh beli banyak-banyak sama minta.
sampai 10 nah 1 jadi 10 jadi 20. Jadi kalau sholat kita nah saling pakai rahasia. Dulu itu gak kita pasti. Ternyata ada tanda di belakang bunyi-bunyi itu kalung kaki. Makanya di masjid orang salat berjamaah di situ ada pembelajaran kekompakan dan pembelajaran ketaatan. Maka ketika ini kita bawa pulang di rumah, suami jadi imam, ibu jadi makmum, anak-anak jadi makmum, maka tidak boleh ibu mau melebihi suami. Sehebat apapun kita ibu, sekaya apapun kita jadi istri, setinggi apapun kecerdasan tak, setinggi apapun jabatan tak dibanding suami, maka jangan pernah mau melewati suami karena suami adalah imam. Suami adalah imam. Apakah Pak Ustaz kalau suami salah kita harus diam saja Pak Ustaz? Tidak. Sering-sering juga kasih saran. Dek, tidak bolehkah seperti ini, Dek? Kalau sudah dikasih saran, suami tidak mau, maka cukup kita katakan kalau begitu terserah kita, Dek. Diam. Selesai. Nah biasa tuh Mbak Beni ya kata, bisa mengirukin napa jadi roh. Akhirnya pun nanti dibilangnya di daerah lebih ganas dari suaminya. Adakah di sini? Tidak ada nih. Ya memang tidak ada di sini. Tapi kalau pulang di rumah ada nih. Jujurlah padaku, ku tahu sifat aslimu. Ya kan biasanya perempuan apalagi merasa, apa tahu kau dulu kau itu orang miskin Joko, saya menjadi istrimu menjadi orang kaya yang penuh kau macam beca. Dan itu begitu. Ya nanti siapapun dia kalau sudah jadi suami maka tetap dia adalah imam. Jangan pernah menganggap ini lebih hebat daripada suami. Ibu mau masuk surga itu? Mau masuk surga? Mau suami kita juga ikut masuk surga? Mau. Jadilah istri yang makmum yang baik dari suami. Kalau bapak saya tanya, Pak, mau istri kita masuk surga? Mau ki? Mau. Jangan jadi laki-laki pecundang di hadapan istri. Iyalah. Nada papai nanti ni rewamang na muranin na nampak murat ni mangga di benin na pret. Sare ru. Sare gaster. Baka siri-siri para murah. Harus ke suami ini keras sama istri. Jangan keras, tegas. Saya tidak jadi suami keras, tapi tegas. Kalau ada suami salah ringan tangan main pukul salah Pak. Suami cukup tegas saja. Contoh. Kasih contoh. Istri keluar rumah Pak. Lihat di pakaiannya. Seksi. Seksi istriku pakaiannya. Datang cepat depannya. Sayangku. Ikuti itu Pak. Sayangku. Demi cintaku padamu. Ini tegas ini. Demi cintaku padamu. Ganti dulu. Gitu. Mana kan itu kan? Kita itu sambaran tuh sudah pakai suruh ganti lagi, sampai lagi. Saya sekali lagi demi cintaku padamu ganti lagi. Sampai mana lagi kalau kita didengar kan? Sudah bikin ganti baju, begini lagi modelnya, selesai bagi pakaian, suruh ganti lagi. Yang ketiga Pak, langsung begitu tegas. Sayang, untuk ketiga kalinya. Demi cintaku padamu, ganti dulu. Kalau kau tak ganti, kau ganti. Selesai. Apa? Mau diganti? Hah? Bisa Pak? Bisa? Pematin nama lu tidak ada bilang bisa. Saya kurang baluran. Dibayangkan tidak ada bilang bisa. Apa nanti gini kau benin? Nakatakan apa yang kita apa motor ya? Karin deh. Sebagai imam harus berusaha. Bagaimana orang yang kita pimpin ini masuk surga? Masuk surga. Makanya suami yang baik adalah suami
terus dalam rel yang benar. Kalaupun salah dia pasti ingatkan dengan cara-cara yang benar. Maka istri yang baik. Maka mana gitu? Oh, aku bilang mau pergi pulang baru-baru pergi bagi bayowa. Atau mungkin dia satu ember di nasi. Satu ember jika bagian sapi itu saya tidak ada yang bagian saya. Belum ada juga. Jadi Papua belum tidak ada. Dikasih kami Papua ember, nah saya sih namanya. Jadi ketua majelis ulama tidak ada juga. Itu mau berhubungan aja. Dibagi rata namanya. Oh jemaah. Makanya di dalam sholat berjamaah banyak hal yang bisa kita pelajari. Ini jadi rajinlah ke masjid, Pak. Apalagi kalau mau bicara pahala, datang ke masjid luar biasa, Pak. Di masjid enaknya sholat sedikit peluang salah. Masa 3 baris salah semua? Saya yakin 3 baris tidak mungkin bersamaan itu lupa ingatan. Pasti, Pak. Beda kalau sendiri di rumah. Praktek kami Pak, kalau saya sendiri selalu itu 1 bulan dipraktekkan di sendiri ada di Karawan kai 4 itu 3 4 kapal 4 deh. Tapi ketika ada hal seperti itu kita alami di saat kita sholat antara 3 atau 4 di saat sholat zuhur misalnya, maka kita ambil kesimpulan 3 itu 3 rakaat apa nih sementara sujud ini apa nih yo kamu apa maka yang harus diambil 3 maka berdiri lagi ambil sedikit lalu kemudian sebelum salam sebentar sujud 2 kali baru salam begitu 3 itu apa deh, nak bilang gitu biasa. Tidak boleh. Ini bukan main-main. Sholat ini ibadah toh. Yang ada aturan. Ini ilmu. Makanya kalau kita sedikit jadi sholat besar peluang salah. Tapi semakin banyak orang berjamaah, semakin tipis peluang salah. Karena semakin jauh antum tidak mungkin nak kamu itu dia tak kalau pengasuh. Tidak mungkin Pak. Tapi kalau sendiri bahaya. Mau salah di sampingnya nanti pernah tahu tuh memang poin kenapa kalau rakaat apa ini apa tadi ya nih masa bodoh kata udah tentunya nak ada benar sampai itu jadi selalu berjamaah enak iya Pak jadi apalagi yang tidak tahu membaca Al-Quran datang di masjid kalau sendiri tidak enak tuh itu salah sendiri dan tidak tahu baca-bacaan diterima dia tapi kayak nasi itu tidak ada tuh sayurnya tidak ada pokoknya di nasi tok Allah saya Allah saya sendiri apa tidak ada ibu apa di jalannya siapa ini akan dia siapa di mana siapa ini suami saya nah apa juga tuh jeng sudah bikin tes coba pulang sebentar sayang bisa dia mulai belajar saya baca dulu suratul Fatihah bisa ibu itu hak kita itu hak ibu kenapa ibu tes suami baca suratul Fatihah dia imam tak ibu dia imam tak jangan sampai dia jago cari duit jago cari uang tapi tak tahu baca Al-Fatihah pandang jadi makmum betul hoi praktekkan itu sebentar sampai di rumah tes dulu bilang ayah dengan cara mana uas selawam Pak bahaya deh kalau imam tak tahu baca suratul Fatihah hati-hati semua ini yang datang baca imam Fatihah sebentar diuji coba sampai di rumah baca suratul Fatihah ini imam tak makanya kalau ada datang lamar Jakarta yang perempuan paling tidak dia harus hafal dulu suratul Fatihah. Sekarang orang datang dilamar anaknya Pak untuk jadi imam untuk anak perempuannya yang ditanyakan pekerja apa gaji di mana kantor itu ditanyakan sekarang
akhirnya apa? Jadilah imam untuk anak kita. Nah biar Al-Fatihah dia tidak hafal baik. Nah hafalnya suratul Fatihah minta alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Anu salah jo. Fatihah amburadul. Ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi. Salah, harus dibenarkan. Suratul Fatihah harus benar. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Perbaiki bacaan suratul Fatihah. Kalau sudah bagus Fatihah, bacaan yang lain no problem. Mau baca tak baca stop sah sholat tak. Tapi kalau Fatihah tak atau baca suami tak, saya yakin sholatnya tidak akan sah. Coba mau berdiri lagi diberakannya di suami tak jadi imam, baru Al-Fatihah amburadul. Jujur, tadi saya kan sehingga sholat maghrib ini. Sudah sholat maghrib, saya ambil bisa langsung. Jamaah taklim. Ini kan pakai sopo-sopo haji, Pak. Toh? Baru rapi. Kan saya itu biar saya juga wasdawa, saya tidak mau sopo-sopo langsung mau maju. Dan saya berdiri sudah salam, dia juga sudah ambil stang mau sholat bisa 2 rakaat. Saya pancing beliau maju. Kita ini langsung tuh maju. Bayangkan 2 rakaat bisa tidak mendengar dan tidak ada yang amin di belakang makmum. Tidak ada yang amin, Pak Ustaz. Saya 5 orang makmum, tidak ada yang amin. Itu guru-guru maju kan itu. Mau cari-cari itu orang berlin. Tidak ada orang berlin yang mendengar, Pak. Mau juga amin. Siapa tahu lain tidak baca kita amin. Tidak didengar suaranya. Sudah, makanya saya baca dulu dekat. Sudah salah, cakap tuh bilang pergi. Oh, tegur. Bilang kenapa Pak tidak ada mendengar Al-Fatihah? Nah ini Isa. Saya ini belakang mau amin. Itu kayak orang di belakang. Tidak ada orang doli. Kulek, mau saya itu masih besar kalau kamu salah. Kecilnya sampai orang doli. Supaya di belakang kita kok ini amin. Ini mau amin kalau tidak ada orang doli. Ini kuno. Kalau tidak mau tuh mah ke depan tadi bilang ganti ya bagi. Ini kok Pak? Ini pengalaman saya tadi, ini bukan saya bikin-bikin. Ada saksi mata saya bawa itu. Apa itu namanya? Kita tahu amin. Baru ada di 5 di belakang ini. Apa nggak mungkin dia kasih yang tidak takut kisalah? Itu makanya jangan sembarang memang ukuran dan imam. Tadi kan saya sama-sama orang perjalanan, tapi kulihat dia memang rapi dari saya. Sokoknya bagus, rapi betul. Nah, makanya saya pancing, Pak. Maju ini. Biasanya orang kalau bilang Pak, nak kasih tahu gimana kita, kan tidak enak juga. Lebih tua ini, saya adik-adikku, mungkin saya persilahkan kok. Tapi tua ya semua orang kita. Bukan kita itu. Bukan kita. Nah, kau persilakan Pak, naik langsung. Kau bilang alhamdulillah orang biasa ini. Biar takbirnya tidak didengar. Jangan-jangan yang punya salung ini. Bayangkanlah. Makanya ini pembelajaran, nah, Pak. Saya ingatkan Tina, paling tidak Pak, hafal Al-Fatihah dan 2 pengumpul. Itu 2 saja Pak. Gak usah banyak-banyak. Untuk apa? Untuk jaga diri. Ini yang kita khawatirkan Pak. Dilempar-lempar, tidak mungkin orang tunjuk kita jadi imam karena tahu jadi. Iya kan?
Baru rapi pakaian tak? Awas tak. Kalau Nabi lagi naik baik, tak bisa jadi corona. Ada tuh sekarang orang langsung kita dorong. Ayo Pak, naik. Ada kalau di depan mau begitu. Apa? Mau mundur tak tutup. Apa Pak? Coba. Tidak mungkin kan kita mau mundur lagi. Makanya paling tidak ada 2 pangkumpuk. Ini untuk laki-laki. Yang pendek-pendek Pak. Yang pendek-pendek. Tidak usah yang panjang-panjang. Kalau kita susah untuk dihafal. Yang pendek saja. Yang penting ada untuk jaga diri. Iya kan? Teman itu ceritanya. Selalu mengerti. Datanglah di rumahnya di kampung calon mertuanya. Suscatin, kan dulu kan orang Suscatin di rumahnya Pak Imam. Bukan di kantor KUA dulu. Di rumah-rumah Pak Imam dilatih untuk menikah, karena yang menikahkan dulu kan Pak Imam. Datanglah di rumah Pak Imam. Rata-rata dulu orang kalau mau jadi pengantin, Pak rapi, pakai yang putih, rapi dengan tangannya ya inilah pakai mansek. Wih, rapi, songkok naik, itu dulu sedikit dibuat. Pengantin, calon pengantin Pak. Nah, Suscatin sampai maghrib sih. Kan dia datang pada asar sampai maghrib. Pas orang azan, Pak Imam bilang, sebentar dilanjutkan ke masjid dulu kita. Nah, ini Pak Imam bilang, ini bisa dites jadi imam. Tapi betul ini anak. Sampai di masjid, caranya juga ambil posisi salah. Di belakang lihat baru Pak Imam berdiri. Nah, dari Pak Imam dari belakang langsung disuruh Pak Jana. Kau dulu jadi imam. Di depan, mau mundur, ada calon mertua. Pasti menolak. Ada calon mertua. Ini calon mertua juga itu ikan kita. Akhirnya dia jadi imam kasihan. Dia jadi imam. Jadi imam. Ini temannya yang dia temani ke situ. Tumbak. Sambungan das. Ini suruh imam. Nah, totalnya Pak Imam ini. Nih, tumbak-tumbaknya karena dia anak-anak ngomong, apa Pak? Bagus nih Pak, bagus bacaannya. Ketika dia baca suratul Fatihah, baru takbir Pak. Ini calon mertuanya itu sudah geleng-geleng kepala. Takbirnya saja Allah. Putus dulu. Ini calon mertuanya kalian lagi calon menentu. Oh iya. Gak baca suratul Fatihah. Kamu sudah punya. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Terus dia baca sampai waladdallin. Itu suaranya orang di belakang amin. Tidak seperti itu biasanya. Amin. Riuhnya orang amin di belakang. Enak didengar bacaannya. Dalam hati Pak Imam barangkali ini tidak salah saya sendiri. Arabik pangungku. Sallu. Beda saya mengumpul. Nama saya mengumpul. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu. Tatkala mengumpul. Membaca. Alif Lam Mim. Lapalan huruf Allah. Tapi tidak ada satu pun jamaah yang protes. Apa mau diprotes? Ada pokok. Pokoknya dia mau nasambung, mau dirokok, itu hak dia. Seandainya langsung waladdallin amin baru langsung Allahu Akbar. Jamaah ini bilang wala. Ini ada di belakang. Dari ketemu kita ambil Pak pengumpulan. Alif hafal gitu Pak. Kalau malam ini kalau tidak ada hafal Alif ini kalau pulang. Kalau pulang enggak hafal Alif dia yang itu dong kasih. Karena Alif saya susah dihafal. Sama-sama Alif Lam Mim. Coba
penasaran dengan sambungan dan apa yang diulangi. Di rakaat kedua harus lagi lagunya, ganti lagunya. Enak didengar Al-Fatihah. Tapi waladdallin. Amin. Ambillah kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Rukuk lagi. Masya Allah. Sudah orang sholat itu temannya. Namun kalian memakan. Kenapa begitu cara memang? Nah, kan itu apa kak? Nah, kalau pendek dulu, pengumpul, naik. Apalagi mau utang bayar nih, tidak apa disambut. Biar pendek asal tidak salah kok. Kita saya disuruh ini tidak sengaja aja. Baru mau kembali lagi, ada sesuatu. Tapi lagi ini kalau bantu, kau kenapa berdiri di situ? Nah, kamu tuh ini dibilang calon menantu baik. Tapi ternyata Pak suka. Jamaah suka. Iya kan? Ternyata jamaah suka kalau pendek pengumpul. Jujur lagi pakai sama di kampung itu. Suka kalau pendek pengumpul, tau? Iya, panjang-panjang pengumpul. Nasi sedikit terima otak. Kalau dihafal kita tidak baca ya. Kalau tidak dihafal baru panjang nah. Apa kita mau ikuti? Oh gitu ya apa baca? Tidak ditahu. Menunggu si orang tuh kita kalau ditunggu di bawah. Apa itu dari orang baca habis disambungnya. Jadi kalau orang banyak bukan tidak rating. Kalau orang baca Faminan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir. Iya dibawa pada siapa video tentang terakhir. Nah itu utanna. Pas kerokok tahu salah satu itu utanna. Baca dulu Pak Imam. Dan nanti belakang mau ada pikir. Nah baca ngasih ini tulisan nah. Jadi kita jangan asal dengan batu. Lama dulu, makanya kalau kamu jujur, pas kita suka pendek-pendek bacaannya loh. Makanya nggak usah pakai hafal dan panjang-panjang, Pak. Yang penting ada dulu persiapan, jangan sampai tidak disangka-sangka, Pak. Disuruh jadi imam di kampungnya orang bahaya. Begitu juga jamaah harus pintar melihat orang yang datang di masjid kita. Jangan mentang-mentang datang pakai jubah, ada buku jenggona, sama tahu ini orang suruh jenggona Pak. Keturunan orang berjenggot, langsung suruh imam jangan ki. Makanya aturan dalam masjid itu ada disebut imam rawatib. Ini mentok kita bisa bergerak kalau ada gantinya. Sembarang orang suruh naik. Saya pernah ada pengalaman ya teman-teman. Orang bisu. Ada bisu. Tapi pakai jubah. Ternyata sering memang keluar jauh lah. Pak aku suruh naik. Kan kecil orang itu saya paling tahu jadi imam apalagi saya kalau ada orang berlepas. Kali tak mau. Silakan. Tapi tak tonton. Tak ada pun apa gitu daripada tidak ada imam ini. Nah ini Pak. Nih, kamu tak tahu. Sana dia apa? Ini nyaman tau. Kadang-kadang yang sama. Apa masih marah ini? Daripada kaki. Langsung ini. Ampun, sekarang. Kadang-kadang bilang, kira-kira aku udah lewat. Assalamualaikum. Ini jamaah. Kadang-kadang kaki ini jamaah. Kenapa nih pada salah? Suruh
tahu tadi. Kamu sana di taubat lagi mana? Karena cuma total. Astaga, makanya jangan sembahyang suruh jadi orang ini. Jadi orang orang jadi imam, tidak boleh. Kalau memang sudah 2 kali disuruh tidak mau jadi dipaksa. Karena kalau orang mampu itu 2 kali tidak ya. Kalau sudah ketiga kalinya dia tidak mau, jangan dipaksa. Orang tak biasa itu masih. Begitu juga kalau ada orang berduduk di luar, Pak. Biar pakai jubah tengok. Kalau sudah berduduk asuh-asuh, kamu jangan tunggui. Kalau orang tua tunggui itu pakai masuk. Tidak boleh masuk, tapi disuruh imam. Jadi begitu ditantang. Ada pernah didapat, sudah diperbunuh. Kalau di pintu, belum orang di kamar, kalau di sini tempat wudhu 3 kali berwudhu. Para ini di dalam, dia betul ditungguin. Dia pacaran kayak cowok kan? Sama. Kalau tahu, makanya harus ada imam terawat. Jadi tidak usah tunggu-tunggu orang begitu. Ini ada aturan begitu, Pak. Kalau begitu bisa masjid aman jadi. Karena apa sih kan tidak begitu aturan. Sama masuk bagus gayaan, hati-hati begitu pada imam. Suruh pun aja. Dia apalagi masjid tempat bersinggah-singgah itu hati-hati minum. Kalau mesti masyarakat kampung bagus. Ini kalau singgah-singgah di jalan, sama-sama orang singgah, apa sih itu mau naik imam? Nah begitu, jadi harus ada modal tidak apa dua pangompo supaya kalaupun suatu saat kita disuruh jadi imam, karena yang disuruh memang naik yang pertama yang paling bagus bacaan, kedua yang paling tuh. Jadi kalau sama-sama tua, pilih yang paling bagus bacaannya. Tua masih muda, tapi ini yang bagus bacaannya, maka pilih yang bagus bacaannya. Kenapa? Karena enak di belakangnya berdiri kalau bagus bacaan. Bagus bacaannya, mau panjang-panjang sedikit tidak ada masalah. Apalagi kalau bagus bacaan baru pendek alhamdulillah. Tapi kalau bacaan amburadul panjang lagi, keren deh. Jadi satu belakang. Jadi sana maghrib apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada. Ar-Rahmanir-Rahim. Al-Fatihah ini mangan kena sama mani. Ya kalian bang ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakuni makmu mengalam manil wa. Dibaca dulu. Pendek mau kuliah ayo. Qul huwallah. Kalau perlu itu tadi kelamin. Kasih. Papa kasih imam rumah. 3 kali disuruh naik ke kenal lagi. Bilang Pak Imam baru itu. Mengapa Imam Yasin? Imam balik kelamin. Coba, yang penting ada. Ini jamaah sekalian. Tapi ada pernah terjadi juga ceritanya. Dia orang hafiz Quran, tapi jarang sholat. Hafiz Quran, banyak dia hafal Quran, tapi jarang sholat. Ternyata dia diterima oleh seorang ustaz jadi menantu. Karena dianggap bagus hafalannya. Akhirnya waktu itu karena ini mertuanya orang kaya, besar rumah, ada musola di dalam rumah. Maka di saat itu dia ada acara keluarga, kumpullah semua menantu, anak-anaknya, ini yang mertuanya kumpul di rumah ini, sholat berjamaah di dalam musola. Yang disuruh naik menantu yang baru. Ini menantu hafal Quran. Loh, disuruh yang loh. Menantu yang baru dulu, tidak dulu. Mertuanya suruh. Kedua, mana sih mana nanti ustaz tapi panjang kepala menantu. Enak, tidak. Ini menantu baru, boy. Nah suruh tahu ini menantu lamanya. Menantu lagi, ini disuruh. Makanya kau nanti. Malatnya memang masih. Langsung ingat tampuk. Nanti kok kena mau. Ini apa? Naik. Nah kalau ini. Allahu Akbar. Pas kadang-kadang Allah baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Sampai singkat cerita selesai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mengaku. Karena dari apa hari dalamnya mengaku pas itu berkuai dari langsung namun aku mau mengaku. Kalau kira saya tidak tahu itu aku mau mengaku karena lo aku suka nunggu sih, suka nunggu kalau orang kenal lagu lah. Kita nyari pintu. Kita tahu apa lagu gimana, kore mana lo? Lo intinya apa ya mas kalian? Sholat ini butuh juga kebiasaan. Kadang sih tau boleh diudugi nanti dan anu karena tadi biasa. Ada bisa karena biasa. Ini jemaah sekalian makanya ayo biasakan sholat. Kalau bisa biasakan sholat berjamaah. Terakhir dari waslawang, jaga silaturahmi di antara kita. Ini aja silaturahmi, saling bertatap-tatapan. Tatap oh ada tuh sikti, ada tuh rahmah, ada tuh kebo, ada tuh curah. Oh den curah ini pun udah kiki-kiki kalau ada hadir datang di situ malam ini dekat. Tidak ada dosa apa den kebo. Oh yang bilang begitu di curana, oh itu lewat di depan rumah, bukti kiki kita tidak lihat. Awas dulu lagi. Ibu, Ibu, yang paling banyak dosanya kepada sesama itu perempuan. Kalau tidak senang kindengarki, jangan kindengarki. Tapi kalau senang kindengarki, kakak tetun ini kungai berkobar. Ibu, yang jago gosip siapa? Suami atau istri? Istri itu? Suami kan? Banyak kan suaminya di sini. Ibu, ibu, paling pala kagaya inay. Bayi na beberapa perempuan toh, laki-laki tidak lama di kaya ibu. Panas di sebelah, panas di sini raja. Tidak usah main giat-giat kalau bilang. Tidak nanya kaya, langsung sideka. Kebahagiaannya yang pun ada bahagia, masya Allah. Tadi itu staf kemudian ceramah. Karena betul kasih mungkin dari Jakarta, Maroke, India. Semua kampung-kampung Tecekku ada semua. Betul tidak Pak? Kampung-kampung Tecekku ada semua. Kita itu masuk kampung-kampung Tecekku. Iya, kasar semua kampung-kampung Tecekku Pak. Itu perempuan. Makanya ibu dengar saya. Ibu. Kalau tadi Pak Dewan bilang menjelang ajalnya Nabi dia sebut-sebut ummati. Maka saya lanjutkan bukan cuma ummati yang disebut Nabi, tapi Nabi juga menyebut nisa. Jalai ini. Karena Nabi telah diperlihatkan bagaimana gambaran neraka dan gambaran surga sebelum Nabi meninggalkan dunia. Ternyata Nabi melihat sedikit perempuan yang lolos dari siksa api neraka. Kebanyakan lolos masuk neraka. Tapi bukan ibu yang ada dalam kita. Amin. Betulkah itu? Makanya kamu pulang ke jauh pada dasar. Ya kok sama tetangga baik lain tuh. Perbaiki tetangga ibu nah, perbaiki tetangga. Suami itu kan dari pagi pergi sore pulang. Siapa yang tinggal di rumah? Jadi kalau ada masalah dengan tetangga siapa yang bikin? Karena suami bikin masalah dengan tetangga, suami tidak pergi dari rumah itu. Istri. Ya kan? Makanya malam ini kalau ibu ada di tetangga jamak-jamak, silaturahmi kita malam ini. Ya kan sambung silaturahmi. Ya makin. Tadi deh kepo pamukura. Oh ya si pamukura di kau. Begitu. Hati-hati.
Kupawagina, bukan cuma ucapan, mimik saja itu sudah bawa dosa. Ada kan perempuan itu ada ngapas apa? Mingkar pun ini agak ada malu nanti ada ngapain? Muncin. Kalau ada kerja sini di para mau doakan. Ya Allah ya Rabb, hotel lalu hotel kamu muncin dan itu kan yang mana kalau begini terus nih? Balas dan sama halal. Dia doakan saya. Ya Allah, kembali dibina seperti semula. Dia kemana dia muncin itu? Siapa itu? Anu kemarin? Kemana kamu tadi? Dosa lagi sih. Kalau nak tahu putus lagi silatu, geser lagi, geak lagi. Inilah sampai akhirnya kalau kita tidak menjaga hubungan dengan tetangga, dengan orang sekitar kita, maka pabrik dosa akan mengalir. Karena yakin kalau kita tidak baik dengan tetangga, maka yang kita cari dan yang dia cari bukan kebaikan, tapi semua pasti sesuatu yang bagus. Yakin, tidak boleh kita datang saking kemudian terbayang. Begitu juga kita mungkin saking kemudian terbayang tetangga. Karena yu'minuna billahi wal yawmil akhir, wal yukrim jawab, wal yukrim dhaifah. Dua yang harus kita muliakan kalau kita memang mau disebut orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Siapa itu? Tamu dan tetangga. Muliakan tamu, muliakan tetangga. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa lanjutkan. Mungkin malam ini saya bahas ini karena situasi jamaah juga dan sesuai tema. Makanya malam ini saya bahas salat berjamaah saja makmurkan masjid. Ini swadaya ya. Betul-betul swadaya. Maka siapapun yang masuk uangnya di masjid ini, bana masjidan kata Nabi, banallahu baiti fil jannah. Siapa yang membangun masjid, mungkin dia tidak beli semen, tapi dia beli tegel. Dia tak beli tegel, tapi dia beli pasir. Dia tak beli pasir, tapi dia beli besi. Dia tak beli apa-apa, tapi dia yang garuk campuran. Maka mereka adalah satu kesatuan kumpulan orang yang membangun maka bangunan fisik masjid ini disebutlah oleh Nabi bana masjidan. Siapa yang membangun masjid, banallahu baiti fil jannah, maka akan dibangunkan di dalam surga istana untuknya. Makanya alhamdulillah fisik sudah ada. Maka yang kedua yang dibangun di sini itu di sini. Mudah-mudahan ke depan setelah acara Maulid ini, maka masjid ini akan menjadi masjid yang kecil. Karena ingat, masjid kecil bukan karena bangunannya sempit, bukan karena ukurannya, tapi masjid itu kecil atau besar ukurannya adalah jamaah. Biar tumisan dengan lapangan. Kalau tidak muat, pasti dibilang sempit na masjid kan. Kalau tidak muat, biar tuh segini Pak, tapi yang berdiri di depan satu, di belakangnya 2 orang, luas ini Pak, lebih luas daripada lapangan. Kenapa luas? Karena masih banyak kosong. Betul tidak? Woi, beda kalau kita melihat masjid yang kita bangun ini kosong. Tidak mungkin toh. Makanya ayo, jangan cuma orang azan saja yang memanggil orang ke masjid, tapi orang yang ke masjid dia orang duduk-duduk aja. Ayo ke masjid. Ini hanya azan mengingatkan orang, ayo datang karena waktunya. Orang yang datang dia orang duduk di pinggir jalan. Ayo ke masjid. Kau mau dipanggil mau ikut, alhamdulillah. Dipanggil tak mau ikut itu kan bukan hak kita untuk kasih hidayah. Panggil saja. Ya kan? Tonton itu ada jawabannya. Kan cuma kosong gak yo ceria dah. Kalau orang dipanggil untuk kebaikan lalu mengatakan kau cuma kosong gak itu ngapain? Totolo kan? Totolo. Makanya ada salat beli-beli. Totolo. Kalau saya juga lagi di atas nanti tolo dong pala. Dia aja yang untuk kebaikan normal. Kau cuma kosong gak? Berarti dia juga mau tolong. Kalau tahu nih, kurang aja kaki nampak. Apa diajak kok kau bilang kau baik kau tobat, berarti kau tidak mau dapat. Orang apa namanya? Orang bodoh. Jadi kalau keluar data Pak, kecil lagi dari kita.
kita sudah ukur ini bila dia mau menantang itu beta macam kasih tahu itu lu ajak potolo supaya ibu potolo saya dapat kau dapat potolo. Kalau saya pergi saya tidak dapat itu. Jadi kalau tidak ibu potolo apa mau dapat tolong supaya berhenti menjadi orang tolong. Karena bila kita kau sana dapat, kenapa kau tidak tahu? Si kalian kau bagian bantuan tidak ada kau nama datang kau. Diumumkan datang ku ambil di bantuan datang tolong saya iya ini dia kau mau nah tidak ada kau panggilan hanya tahu mana kau mangai kalau bantuan ada dia yang kena lumbai orang azan di masjid Allahu Akbar meruk belah ya di situ ibarat di azan kamu bilang orang ngomong bilang kamu di kamar kamu tuh kamar mau bikin keluar. Bila lagi lima Allah, bila kemarin kita takbir pertama, bukan dia dengan takkan bukan tidak, bukan. Si kasihnya bantuan di muka, oi besok datang di kantor yang dapat bantuan jam 9 pagi di kantor lurah, jam 9 nih, jam 7 sudah dimorong. Mana semua ini aparat desa ya, aparat lurah mana Pak Lurah, mana aparat lurah apa tuh aparat? Kapan dibagi bantuan ini kau lemo tetes salapan pilihkan guna bantuan tetes salapan pilihkan tetes 7 join nih tidak begitu jadi sini orang Palura oh tidak sih kok baik Palura dari dulu masyarakat nah bila tuh Palura tidak baik dengan Palura tahu kan begitu sekarang orang kalau ke masjid lamanya kalau ke masjid libur kami bantuan video bagaimana tenarai dari dimumbar ya ada yang terjadi itu bagus mau caranya asal ngambil semua nih lagu-lagu asal FTPI, TPI kamu sudah televisi kalian asal lagunya itu tuh dia datang tapi dan sedikit mungkin dengar asal ini nah bagus nih lagu berubah-ubah nih lagu kayak itu terus dia datang sedikit kapan dengar si kalian ada di pagi hari jam 9 yuk, jam 9 ada. Nah, kita coba ikuti, tidak ada nonton dengarkan ini ada. Ada jam 9, orang datang Pak. Kalau orang di pasar datang semua. Nah, pacaran apa? Pacaran ada lagu-lagu. Kamar rangkoli. Wow, jadi orang di pasar ini beli. Oh, kawan. Jadi semua yang dekat datang. Banyak orang datang. Di luar masjid ramai kayak pasar. Ini di dalam tidak tahu berhenti asal dan selesaikan kau sampainya la ilaha illallah asyhadu nanti banyak itu ini orang datang banyak ini datang kampung kok tapi kampung ini ada lagi kita kampung tak ada kawi pokok ngapa naik banyak ke sarapan jangan ada tuh bangun jadi kantin lo ngajak ngapa nanti sih kalau ke sarapan ini dari bukan ada kita tahu nama doy berani nas nak pintu lo orang apa sih ngapain dia aja kau cara nyentong ini nyari jok jadi mau asing aja dia ngapain yang praktek ke ibu kodris mana tuh paturan yang asing ayah tuh cara nyentong iman kita ini dari saat ini masyarakat pernah salah buruk pernah wajib langsung ke sekali dapat kesalahan ada sini kalau sama tidak inilah dari mungkin lanjutannya akan saya bahas dari kehidupan saat ini mungkin di pertemuan berikutnya kalau kita ada kesempatan kita ketemu lagi untuk malam ini cukup sekian walaupun ada salahnya kalau malam ini karena sudah jam 10:30 kurang sedikit kalau langsung kita waktu dulu Pak Dewan jangan ngantuk besok kalau ada yang bicara di kantor gara-gara saya tapi saya lihat ini Pak Dewa energi masih pula tapi sebaik-baiknya itu Pak Dewa kalau punya pendamping
Itu saran saya. Ya, karena sehebat-hebat laki-laki itu tidak cukup satu kalau belum ada pasangan. Maka hebat dulu lah, istri laki saya. Begitu memang. Makanya Nabi saja diangkat dari Nabi itu setelah punya pasangan. Sampai pasangan Nabi itu dikasih perempuan yang sudah dewasa sekali, karena tidak gampang jadi orang yang nomor satu, apalagi orang yang membawahi banyak orang. Harus kuat, dan salah satu bisa kuatkan kita berkata dik, kita mana bawahnya pulang pikir siap datang untuk membawa tabli perkawinan usaha kepada tidak jangan terlalu menyanyikan waktu kenikmatan dunia. Kebanyakan orang lembek menikah menyesal. Apa penyesalan yang besar karena itu sih kalau ada kalau jadi sama juga orang masuk surga. Karena itu kalau negara itu kan di surga kan susah. Karena itu sih karena kamu nikah sama surga jadi itu kepala begitu Pak. Jadi orang masuk surga saja menyesal. Apalagi orang masuk neraka. Ya, mohon maaf segala kekurangan saya, Ibu semua di belakang, Ibu Ketua BMC, jangan bosan memandang wajah saya, mendengar suara saya, yang mungkin setiap pertemuan apa yang kita harapkan yang saya sampaikan bukan itu yang saya sampaikan, karena saya tampil di depan jemaah, tergantung dari mana saya awali pembicaraan saya, maka di situ saya akan akhiri. Kalaupun saya datang saya awali dengan pembahasan lain, mungkin saya akan berputar-putar pembahasan itu. Saya Uwas Lawang, mohon maaf segala kekurangan. Mudah-mudahan semuanya yang hadir malam ini panjangkan usianya, dimudahkan segala urusannya, diberkahi rezekinya, dan semuanya akan menjadi ahli-ahli surga. Ini mungkin bisa saya doakan seperti itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.